Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Javieri Pratama, seorang Glide Certified Expert resmi dari Glide Apps yang ingin berbagi pengalaman di video perdana ini, ya, video perdana yang saya buat tanpa editing yang banyak. Jadi mungkin bahasa yang saya keluarkan agak berbelit-belit nanti ya. Mohon dimaafkan. Jadi di sini pada intinya saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua sebuah platform yang akan saya kenalkan sebentar lagi, yaitu Glide Apps, di mana platform ini berguna untuk membuat aplikasi tanpa coding sama sekali. Jadi teman-teman yang sangat berminat untuk membuat aplikasi tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya, maksudnya tidak paham bagaimana coding, maka platform ini sangat cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita menuju websitenya ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung menuju websitenya. Sorry, kita coba Glide. Sorry, kita ulang. glideapps.com. Nah, kita fokus dulu ya gini. Nah, jadi situs resminya yaitu glideapps.com ya. Bisa kita lihat di sini. Dan Glide Apps ini merupakan aplikasi startup yang tergolong masih baru ya. Bisa jadi umurnya baru 7 tahun kurang lebih ya, karena baru berdiri tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Nah, jadi merupakan platform yang disediakan bagi orang-orang untuk bisa membuat aplikasi tanpa coding. Nah, jadi teman-teman yang mungkin berpikir, atau bapak-bapak, ibu-ibu nih yang memimpin perusahaan-perusahaan, ketika ingin membuat aplikasi untuk perusahaannya, ingin membuat aplikasi untuk organisasinya, biasanya membutuhkan waktu yang lama dengan cara tradisional. Karena perbedaan antara coding dengan no coding itu ibarat kalau coding, untuk membuat sebuah aplikasi, katakanlah meja, itu mesti dimulai dari nebang pohonnya terlebih dahulu. Nah, jadi dimulai dari nebang pohonnya, cari material-materialnya, hingga akhirnya terbentuklah meja. Nah, itu yang dari sisi traditional coding gitu ya. Nah, perbedaannya apa dengan yang coding? Nah, kalau dengan coding, dengan no coding maksud saya, jika aplikasi ini dibuat dengan no coding, maka kita menggunakan platform yang menyediakan fitur di mana membuat aplikasi itu cukup dengan drag and drop saja, begitu. Jadi ibarat kalau ingin membuat meja, segala perkakasnya sudah disediakan, tinggal kita ingin membentuk meja yang seperti apa. Karena perkakasnya sudah disediakan, seperti besinya sudah terbentuk, papannya sudah terbentuk, tinggal sedikit penyesuaian begitu ya, tinggal disambungkan, tinggal dipasang, dan terbentuklah meja. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Sehingga jika ada beberapa perubahan dari kebijakan untuk membuat aplikasi ini bisa disesuaikan dengan cepat, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kebutuhan organisasi, ataupun kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna, seperti apa aplikasi yang diinginkan. Oke, mungkin saya kebanyakan menjelaskan ini ya. Nah, saking senengnya menjelaskan. Jadi teman-teman seluruhnya, di sini saya tidak lama-lama menunjukkan bagaimana cara login ya. Ini karena saya sudah login, jadi
Nanti teman-teman cukup mudah ya, tinggal ada klik login di sini atau daftar, nanti tinggal daftarkan saja emailnya. Dan ketika sudah sukses, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan editor, di mana disinilah kita akan mengelola aplikasi-aplikasi kita. Di dalam tampilan apa namanya ini, dashboard ini, saya bisa mengajak tim. Misalnya kita punya tim yang paham juga bagaimana cara membuat glide. Jadi dalam satu tim ini, Azura Group misalnya ya, kita memiliki 3 orang yang mengelola misalnya begitu. Nah, dan di sini kita bisa bentuk beberapa folder, di mana di folder ini kita bisa menyimpan semua aplikasi. Nah, kita bisa lihat nih sudah banyak aplikasi yang saya buat. Nah, oke. Langsung saja kita coba ya. Klik tambah di sini untuk menambah aplikasi. Nah, kemudian kita bisa lihat beberapa sumber data yang bisa kita gunakan untuk dijadikan aplikasi. Nah, ini ada Google Spreadsheet yang sering biasanya kita pakai. Bisa kita konversikan ya jadi aplikasi dengan bersumber data dari Google Spreadsheet. Nah, kita bisa klik blank ini saja, create app. Oke, kita cukup menunggu sebentar ya tadi ya. Nah, terlihatlah ini tampilan editor sebenarnya yang akan kita gunakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, aplikasinya ini dibuat tanpa coding. Nah, jadi kalau coding tradisional kita mesti ngoding ya, ngetik ya. Mungkin yang lain sudah teman-teman udah pada tahu ya gimana cara untuk membuat aplikasi aslinya gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan fitur-fitur yang ada di 4 ini. Pertama, mungkin yang saat ini kita lihat ya, yaitu tampilan layout. Nah, tampilan layout kini kita langsung bisa lihat tampilan live aplikasinya. Kemudian kita bisa langsung memilih beberapa pilihan preview nih. Nah, oke, cukup jelas ya. Kemudian biasanya dalam aplikasi itu kan butuh halamannya. Nah, ini misalnya ini kita buat halaman 1. Ini pengaturannya di sini ya. Halaman 1. Kemudian kalau mau tambah lagi, klik tambah ini, kemudian custom screen, halaman 2. Oke. Kita klik lagi custom screen, halaman 3. Nah, bayangkan kalau misalnya kita menggunakan coding tradisional, ini mau nambah halaman itu sudah banyak prosesnya ya. Kita buat kode HTML-nya dulu, kita relasikan dulu halaman antar halamannya. Nah, namun dengan ini kita cukup dengan mudah sudah mendapatkan 3 halaman hanya dengan beberapa klik saja. Nah, dan ini langsung bisa kita coba aplikasinya. Jadi sangat interaktif ya. Kemudian tentu ketika kita membuat halaman, kita ingin mengisi komponen-komponen apa yang ada dalam halaman itu. Nah, cukup mudah. Kita misalnya ingin mengisi halaman 2, kita klik saja ini. Kemudian pilih tambah komponen dan kita klik simple ini. Nah, misalnya begitu ya. Nah, tapi ini saya mungkin tambah yang lain dulu. Kita tambah komponen namanya headline lah. Nah, komponen headline ini di mana pengaturannya ya, ketika ini terhighlight atau terpilih, maka disinilah kita mengatur bagaimana propertinya ya. Misalnya kita buat judul aplikasi ini. Nah, langsung kita bisa lihat. Di sini kita bisa atur rata tengah, rata kanan, rata kiri. Kemudian seperti apa ukurannya. Nah, cukup mudah ya. Kalau ingin menambah komponen di bawahnya lagi, misalnya kita mau nambah komponen image. Nah, kita klik image. Nah, kita upload atau ambil dari stok.
Nah, langsung terlihat ya. Kita mau tampilkan dalam bentuk lingkaran, persegi, agak kecil sedikit ukurannya misalnya ya. Nah, ini cukup bisa kita drag and drop begini saja nih. Nah, ini mau ditaruh di urutan paling atas begitu ya. Nah, cukup mudah ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan bagian data. Nah, pada bagian data, nah, semua aplikasi tidak terlepas dari data. Jadi pasti di dalam website aplikasi semuanya berhubungan dengan data. Jadi biasanya beberapa project yang telah saya buat itu memiliki banyak tabel. Nah, ini adalah list tabelnya. Nah, cukup mudah ya untuk menambah, pasti udah tahu semuanya akan menuju ke sini gitu. Ini tambah dan banyak beberapa pilihan. Kita bisa sinkronisasi data dari berbagai sumber yang sudah kerjasama dengan Glide. Nah, ini yang paling powerful itu adalah Google Sheet. Nah, di sini kita bisa pilih yang blank table saja, yang bawaan dari Glide app-nya. Jadi saya nggak usah yang ribet-ribet dulu ya. Nah, misalnya tabel 1 gitu. Nah, pada tabel 1 ini bagaimana kita coba menambah datanya. Nah, cukup klik tambah ini, menambah kolom maksudnya. Nah, misalnya kita tambah di sini last name lah ya. Apa tipe kolomnya? Nah, cukup diklik ini aja. Nah, kita cukup pilih yang teks yang basic dulu. Kemudian yang name ini kita rubah jadi first name. Nah, kita rubah jadi first name. Nah, misalnya saya buat di sini Javieri, di sini Pratama. Dan saya ingin menggabungkan ini menjadi satu. Menggunakan, nah kalau di spreadsheet biasanya kita menggunakan rumus ya. Nah, di sini kita juga sudah disediakan. Nah, ini full name misalnya. Nah, kita tidak menggunakan kolom basic. Nah, kolom basic ini dalam arti adalah kolom-kolom yang sifatnya adalah editable. Input bisa diinput, dan kolom yang satu lagi yang akan saya jelaskan sekarang yaitu computed column atau kolom yang terkalkulasi. Kolom yang fungsinya membuat hal-hal yang sifatnya otomatis lah ya. Atau dalam spreadsheet itu seperti rumus spreadsheet. Nah, di sini ada namanya template. Nah, perlahan-lahan nanti kita bisa menambah wawasan dengan cara mencoba aja satu persatu kita coba. Oke, kita klik template misalnya. Nah, template ini fungsinya apa? Nah, ini ada yang terbayang nggak? Saya ketik satu, kemudian ketik dua. Nah, di sini replacement. Replacement itu menggantikan. Nah, jadi tolong ganti satu dan ambil referensi dengan first name, dan tolong ganti dua berdasarkan template di atas menjadi last name. Save. Nah, itulah fungsi template. Jadi kalau misalnya ada penambahan baris, misalnya ada Muhammad, siapa, Rizky misalnya. Nah, secara otomatis kolom full name yang sudah kita buat otomatis tadi itu menyesuaikan di first name dan last name. Nanti ketika dalam proses pembuatan aplikasi itu sangat banyak sekali kombinasi relasi antar tabel yang insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya. Mungkin bukan di video ini, tapi di video-video selanjutnya. Yang penting dukung dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut ke workflow. Nah, di workflow ini sebenarnya ini tingkat lanjut ketika udah kita membuat beberapa komponen di aplikasi. Jadi workflow ini kalau kita klik new workflow, versi Glide app saat ini itu ada 4 jenis workflow interaksi di aplikasi. Jadi ketika kita klik ini, maka jalankan ini, dan ini. Inilah namanya workflow. Ada yang schedule yang sifatnya terjadwal, misalnya setiap hari jam sekian jalankan ini, setiap 15 menit, setiap 30 menit. Sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat.
webhook. Nah, ini adalah tingkat lanjut nanti, dan mail hook. Nah, ini kita bahas nanti insya Allah. Oke, saat ini kita close saja. Saya contohkan workflow terlebih dahulu. Misalnya saya tambahkan sebuah komponen masih di halaman 2 ya. Ini kita bisa lihat halaman 2. Tambah ada nama komponennya button. Button udah tahu ya semuanya adalah tombol. Nah, sekarang sedang ter-highlight. Dan ketika ini ter-highlight, semua settingan yang sedang di-highlight di sebelah kiri ini, khususnya komponen, itu muncul pengaturan di sini. Dan di sini kita bisa lihat bagian mana yang sedang akan kita atur. Oke. Nah, pada bagian ini kita bisa atur tampilan tombolnya mungkin seperti ini, seperti biasa saja. Jadikan lebarnya auto. Kemudian actionnya bisa di off atau on gitu, hide labelnya atau dibuat rata tengah gitu. Nah, ini yang akan saya jelaskan, yaitu workflow. Di sini kita contohkan adalah register. Nah, saya masih nunjukkan yang sederhana saja ya. Saat ini ketika register ini diklik, maka actionnya adalah show notification. Kita klik. Nah, kita klik, maka akan muncul notifikasi sukses. Tapi kalau kita misalnya kita klik berhasil, gitu ya, nah, maka akan muncul berhasil. Oke, saat ini saya coba menggunakan workflow. Nah, kita buat di sini, kita klik, kemudian pilih create new workflow. Nah, kita tambah semacam hal wait, action wait, yang mana selama 5 detik kita buat loading misalnya begitu ya. Jadi ketika klik tombolnya, mohon lakukan dulu menunggu 5 detik yang tertulis pesan loading. Setelah 5 detik jalankan notifikasi. Saya rasa semuanya sudah cukup paham. Kita berikan nama dulu workflow ini, namanya button register misalnya. Setelah itu kita klik done. Oke, kita coba. Kita klik. Oke, nah muncul ya. 5 detik, kemudian berhasil. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat ya dalam hal tombol workflow ini. Jadi misalnya klik ini kirim ke WhatsApp, kirim ini kirim SMS, klik ini kirim emailnya, klik ini ke halaman ini, klik ini ke halaman itu. Nah, jadi sangat banyak kemungkinan yang bisa kita buat dengan Glide Apps. Kemudian yang terakhir adalah tampilan dari setting. Setting ini adalah pengaturan-pengaturan untuk aplikasi ya, seperti kita bisa ubah icon aplikasinya, merubah namanya, seperti apa tampilannya. Misalnya kita buat yang terang begini ya, wah silau ya. Kemudian ukurannya ini untuk yang jika aplikasi ditampilkan di web. Nah, jadi aplikasi kita ini berbasis PWA ya. Nah, kalau ada yang belum tahu PWA, kepanjangannya itu adalah Progressive Web Application. Jadi aplikasi yang diakses melalui link. Nah, sebentar lagi akan saya jelaskan. Nah, ini bagaimana privasinya. Nanti ada integrasinya. Nah, di sini sudah banyak Glide App bekerja sama dengan beberapa platform lain yang biasanya berfungsi untuk produktivitas perusahaan dan lain sebagainya. Seperti apa user autentifikasinya, sign in-nya. Nah, jadi nanti pengguna bisa kita atur untuk masuk itu menggunakan email ini dulu begitu ya. User agreement dan lain sebagainya. Oke, tadi saya janji mau jelaskan apa ya? Oke, sorry. Oh ya, PWA ya. Nah, di sini pada bagian sebelah kanan ada tombol publish. Di sinilah mudahnya ketika aplikasi sudah kita setel di sini,
langsung bisa dipublish dan langsung bisa digunakan. Nah, jadi cukup dengan cara merubah link ini menyesuaikan dengan yang kita inginkan, misalnya Javieri gitu. Klik publish. Nah, saat ini saya tidak perlu mengkliknya ya. Saya jelaskan saja. Nanti ketika sudah dipublish, maka link untuk mengakses aplikasi ini adalah javieri.glide.page. Dan ketika kita ingin menggunakan custom domain misalnya, nah itu juga bisa. Jadi dengan custom domain, kita berlangganan dulu, kita beli dulu domainnya yang kita inginkan, kemudian kita sandingkan dengan aplikasi ini, sehingga ketika orang mengakses aplikasi kita, dia tidak menggunakan kata-kata glide ini, melainkan dengan nama branding yang sudah kita tentukan. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini dimanapun nanti saya akan upload ya. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe, share penjelasan supaya orang-orang tahu bagaimana mudahnya sekarang, zaman sekarang membuat aplikasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.